Karena Kabupaten Bogor termasuk lumbung suara ya, terbesar Betul, ya di betul. Jawa Barat ya. Betul. Dan kalau misalkan klasmen dalam satu grup itu grup neraka lah ya. Nah, artinya untuk meraup 600.000 Ribu. apa yang ditawarkan oleh Gelora? Karena gini, Mas Wid, banyak parpol baru itu pada akhirnya sebagai penggembira aja. Dia tidak punya keterwakilan di parlemen, Iya. tidak mencapai electoral threshold gitu kan. Pada akhirnya tenggelam dan selesai dengan sendirinya. Iya. Nah, ini menjadi tantangan dong buat Gelora. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Widi Henaldi dalam program Bogor Podcast. Tribuners, politik Indonesia mulai menghangat jelang tahun 2024 nanti. Partai politik mulai memanaskan mesin untuk menghadapi kontestasi bergengsi 5 tahunan. Calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden juga mulai bermunculan. Rivalitas bukan hanya dari partai penguasa, muncul pula partai-partai baru yang mencoba timbul di perpolitikan Indonesia. Tidak mudah tentunya. Apa itu? Salah satunya Partai Gelora. Muncul dengan mencoba ikut mengambil peran di pemerintahan. Nah, untuk ngomongin soal Partai Gelora, sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Pak Wiwit Purwawan. Selamat sore. Sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wiwit ini adalah Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor. Betul. Betul, Pak? Betul. Saya panggilnya Mas aja ya, Siap. karena ini podcast kita. Mas Dangkang juga boleh. Oh, boleh ya. Mas, langsung aja nih. Sebagai partai baru, meskipun sebenarnya di atasnya para pendirinya bukan orang-orang baru, kita tahu ya. Ada Mas Anies Mata, ada Bang Fahri Hamzah, seperti itu. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Partai Gelora di kabupaten untuk menghadapi atau menyambut konstelasi politik menjelang 2023 ini? Gimana, Mas? Ya. Baik, makasih Mas Widi ya. Ya. Panggilannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Bogor. Jadi Gelombang Rakyat Indonesia ya? Oh, Gelora ya. Gelora, Oke. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Oke. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Iya, iya. Iya. Nah, ini adalah salah satu partai politik yang belum pernah ikut pemilu. Ya. Karena memang baru didirikan di tahun 2019 ya. 2019 sudah 3 tahun ya tapi. Sudah 3 tahun. Alhamdulillah kita sudah berulang tahun 3 kali. 3 kali. Tetapi ulang tahun terakhir kemarin kita tidak ulang tahun. Kenapa tuh? Karena kita mesti verifikasi faktual. Oh, verifikasi betul. Persiapan ya untuk mendaftarkan ke KPU ya. Betul. Itu alhamdulillah hari-hari ini kita sedang menunggu hasil ya. Oke. Dari verifikasi faktual, dan alhamdulillah secara administrasi kita Partai Gelora sudah lolos. Sudah lolos. Kemudian Untuk verifikasinya? Verifikasi administrasinya. Administrasi. Kemudian verifikasi faktual. Alhamdulillah Kabupaten Bogor itu berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari KPUD. Oke. Dan alhamdulillah tanpa perbaikan. Wis, luar biasa. Tapi nanti kan pengumuman tanggal 14 ya. Tanggal 14. Tapi artinya sudah dapat bocoran seperti itu. Ya, dari kriteria maupun persyaratan sudah kita penuhi. Oke. Dan kata KPU ya sudah lengkap. Sudah lengkap. Artinya KPU sebenarnya ya tinggal mengumumkan hasil Mengumumkan. saja. Tapi sebegitu yakin ya? Sangat yakin. Emang apa sih persyaratan untuk lolos dari verifikasi itu sendiri? Untuk Kabupaten Bogor persyaratan pertama itu adanya kepengurusan Oke. di tingkat DPD. DPD. Kemudian ada persyaratan kantor ya. Kemudian perangkat organisasi seperti ya rekening, Iya. rekening partai, Iya. domisili. Terus kemudian kepengurusan di tingkat kecamatan itu 50% minimal. 50%. Iya. Berarti kalau Kabupaten Bogor kan sekitar 42 ya, 42 kecamatan. 40 kecamatan. iya. Artinya setengahnya itu sudah masuk memenuhi
kriteria verifikasi. Dan kita melewati, kita daftarkan secara faktual kemarin itu 24 Sudah 24. kecamatan. Artinya sudah lebih dari 50% ya. Sudah. Itu tersebar di mana aja 24 kecamatan itu? Itu tersebar di seluruh dapil ya. Seluruh dapil. Di seluruh dapil, 6 dapil di Kabupaten Bogor alhamdulillah sudah terpenuhi. Secara merata di seluruh dapil sudah ada kepengurusan kecamatannya. Tinggal 8 saat ini yang sedang kita progres itu 8 kecamatan lagi 8 sebenarnya. kecamatan lagi. Hanya saja memang kemarin yang kita daftar itu 24, tapi yang sudah terbentuk sebenarnya sudah 31 atau 2 gitu. Jadi tinggal 8 kecamatan lagi. Artinya bahwa targetnya Pak Mas Fit, targetnya tetap 40 kecamatan. 40 kecamatan Akan diverifikasi ya. Iya. Disiapkan ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong sendiri DPD Gelora ini kantornya di Kabupaten Bogor di mana sih? Iya, di Ruko Graha Kartika. Itu masih Jalan Tegar Beriman. Tetapi agak ujung. Agak ujung ya. Agak ujung. Setelah jembatan lah ya, Setelah jembatan PDAM itu. Oh, artinya bahwa Gelora di kabupaten sudah punya kantor lah ya. Sudah. Bukan rumah dijadikan kantor lah ya. Bukan. Kita sewa ruko. Ya, artinya memang benar kantor lah ya. Kantor. Oke. Mas Fit, Kabupaten Bogor kan termasuk daerah yang diperbutkan dengan jumlah kecamatan 40, jumlah pemilih juga terbesar di Jawa Barat kan. Betul. Sejauh mana sih kesiapan Gelora untuk bertarung di 2024 nanti? Sedangkan kan banyak partai yang sudah mapan, sudah kuat lah gitu. Ya, betul. Memang dari sisi kekuatan politik yang ada di Kabupaten Bogor, memang Kabupaten Bogor ini merupakan wilayah politik yang sangat diperbutkan ya. Karena memang secara jumlah pemilih itu besar sehingga kontribusi terhadap suara nasional pun juga bisa diandalkan dari Kabupaten Bogor. Ini. Makanya kita menyadari itu sebagai satu tantangan ya. Kalau kita bisa mencetak atau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang besar, artinya kita bisa menyumbang suara ke tingkat nasional kan lebih signifikan. Apalagi Jawa Barat kan gitu ya. Jawa Barat juga terbanyak juga di Kabupaten Bogor. Alokasi kursi juga banyak dari Kabupaten Bogor. Bahkan Dewan Pimpinan Nasional gitu kan ya, itu memang betul-betul memberikan perhatian khusus untuk wilayah terhadap bukan hanya mulai nanti menangnya gitu, mulai dari pendaftarannya saja ini kita itu betul-betul diasistensi betul oleh panitia di pusat gitu. Bahkan DPN ya kalau di Gelora Dewan Pimpinan Nasional. Dewan Pimpinan Nasional ya. Bahkan Pak Ketua Umum Pak Anies Mata itu saya kira hanya Kabupaten Bogor saja yang diteleponin setiap saat gitu kan. Ternyata DPD lain di Jawa Barat juga demikian. Diverifikasi kemarin betul-betul kita di di asistensi luar biasa gitu. Oleh beliau ya. Dan kita memang itu artinya Kabupaten Bogor mendapatkan kepercayaan yang tinggi kan untuk menyumbang gitu kontribusi suara yang besar ke nasional. Karena Kabupaten Bogor termasuk lumbung suara ya terbesar betul. Di Jawa Barat ya. Betul. Dan kalau misalkan klasmen dalam satu grup itu grup neraka lah ya. Karena itu memang sering kita mendapatkan kata-kata itu ya. Tapi karena kata-kata ini adalah mantra, maka kita pilih Kabupaten Bogor bukan dapil neraka. Ini dapil surga. Dapil surga. Karena kalau neraka ini hawanya kayaknya panas dulu ya. Kita buat yang adem gitu. Karena faktanya nanti kan kita bisa dapatkan partisipasi pemilih. Yang dari pemilih itu kan 2019 kemarin kan 3.400.000. 3.400.000-an lah ya. DPT-nya. Nah, itu partisipasinya itu di 2.800.000-an. Artinya berarti ada berapa tuh?
Dari ada 600-an ribu suara yang tidak masuk kan gitu. Yang tidak artinya masuk. yang masuk dalam perhitungan itu dari hasil pemilihan itu hanya 2,7 dari 3,9. Artinya masih ada suara yang masih bisa diraup ya. Betul. Suara-suara yang tidak memilih. Betul. Betul. Artinya ketika partisipasinya kita tingkatkan, makanya kita juga sampaikan ke KPU, Bawaslu juga, Partai Gelora di sini juga kita berkolaborasi bagaimana menjadikan partisipasi politik masyarakat itu tinggi. Karena semakin tinggi partisipasi politik, artinya masyarakat itu sadar dengan pembangunan gitu, Mas. Kalau masyarakat sadar dengan pembangunan, insya Allah partisipasi politiknya kan tinggi. Kalau partisipasi politiknya tinggi, berarti kesempatan untuk membangun itu lebih banyak orang akan terlibat. Nah, artinya untuk meraup 600 ribu, apa yang ditawarkan oleh Gelora? Karena gini, Mas Wid, banyak parpol baru itu pada akhirnya sebagai penggembira aja. Dia tidak punya keterwakilan di parlemen, tidak mencapai electoral threshold gitu kan. Pada akhirnya tenggelam dan selesai dengan sendirinya. Nah, ini menjadi tantangan dong buat Gelora. Betul, ya kan? Betul. Sebagai parpol yang digawangi oleh para pimpinan ataupun pimpinan di DPN ya, di DPN orang-orang yang bukan orang baru lagi gitu loh. Betul. Nah, artinya ini berarti kan tanggung jawab Mas Wiwit di Kabupaten Bogor berat sekali nih. Memang dari tantangan yang ada itu memang berat, bisa dinilai berat gitu ya. Tetapi perjuangan untuk sebuah cita-cita gitu, Mas ya. Karena kita juga di Partai Gelora ini semangat kita selain ada semangat ideologis bahwa Indonesia ini perlu memiliki wajah yang baru, karena Indonesia mau 100 tahun kan, yang kedua 100 tahun yang kedua di 2045 nanti itu Indonesia mesti masuk ke 200 tahun kedua. Nah, kita sebagai generasi penerus ya kan kita mau wajah Indonesia mau seperti apa kita yang buat. Kan gitu kan. Mau Indonesia mau seperti negara yang lalu atau kita harus progresif sebagai sebuah negara yang betul-betul berdaulat, memiliki kesejahteraan ekonomi, ya kan, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga betul-betul bisa bukan hanya bersaing gitu kan. Karena narasi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Anies Mata ini, ya Indonesia itu bisa menjadi kekuatan 5 besar dunia. Artinya Indonesia bisa ikut menentukan perjalanan pembangunan dunia ini seperti apa. Bukan hanya sebagai pengikut, tetapi sebagai leader dunia yang bisa mempengaruhi gitu kan kebijakan internasional seperti itu. Nah, isu-isu internasional juga di Partai Gelora itu di dalam pendidikan politiknya juga disampaikan kepada kader-kader ya, supaya memiliki wawasan global. Gitu. Terus yang ditawarkan Gelora, apa yang membedakan Gelora dengan parpol lain? Artinya bahwa ada ceruk 600 ribu ya, mungkin bisa jadi bertambah di 2024 bisa saja. Mungkin kan karena ada tingkat update DPT kan? Betul. Ya kan, mungkin yang tadinya belum 18 tahun atau 17 tahun kan mungkin di 2024. Ceruk yang masih ini apa yang bisa ditawarkan oleh Gelora Kabupaten Bogor yang bisa membedakan bahwa kita beda loh, gitu loh. Iya. Ya kita sebagai partai setingkat kabupaten ya, tentunya kita juga berangkat ide-ide yang kita tawarkan kepada masyarakat itu juga hal-hal yang di Kabupaten Bogor itu perlu penguatan atau bahkan pembenahan. Seperti misalnya di sektor pendidikan misalnya. Di pendidikan Kabupaten Bogor itu rata-rata itu di data BPS ya, itu baru kelas 2 SMP. Berarti belum 9 tahun ya? Belum 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Nah, kita akan mendorong pendidikan ini, pendidikan untuk di Kabupaten Bogor itu 12 tahun. 12 tahun. Itu harus betul-betul tercapai. Berarti sampai SMA. SMA seperti itu. Iya. Apalagi APBD Kabupaten Bogor itu cukup besar. Untuk pendidikan itu termasuk besar. Termasuk besar.
termasuk besar. Tapi memang luas wilayah yang juga sangat luas, dan juga Medan Kabupaten Bogor yang memang juga tidak tidak gampang ya. Tidak gampang, betul. Artinya infrastruktur itu juga sangat membutuhkan perhatian ya untuk sampai kepada akses pendidikan kan gitu ya. Tetapi di era pandemi kemarin juga kita mendapatkan optimisme bahwa pendidikan itu bisa dicapai dengan cepat gitu kan, dengan perencanaan yang baik gitu kan, dengan adanya kemajuan teknologi ya kan, kemudian teknologi informasi yang ada, dan juga adanya animo masyarakat untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor. Gitu. Kualitas itu, pendidikan juga ya termasuk ya. Yang pertama itu, yang kedua Kabupaten Bogor ini kan juga dari zaman Belanda dulu ya, sebagai tempat untuk bernaung, tempat tinggal ya kan, dan akhir-akhir ini menjadi tujuan wisata kan gitu ya. Nah artinya secara lingkungan Kabupaten Bogor ini harus sehat dan harus lestari, artinya tidak boleh ada eksploitasi alam di Kabupaten Bogor ini, karena di situ orang tinggal. Nah ini secara lingkungan. Nah kalau orang tinggal berarti kan butuh ada kebutuhan ya, kebutuhan makan, kebutuhan sandang dan seterusnya. Artinya kalau Kabupaten Bogor itu dikelola dengan benar, berdasarkan wawasan lingkungan yang ada, nah tentunya kita akan menjadi sebuah kabupaten yang paling layak mungkin ya untuk menjadi tempat tinggal di dunia. Gitu. Bisa jadi kalau boleh saya katakan analisa atau dari Mas Wiwit sendiri, kabupaten belum dikelola dengan baik ya? Ya dari pemerintahan yang selalu sekarang berjalan atau berganti katakanlah gitu kan ya. Ya terus saya kira semua pemimpin akan berusaha ya untuk menjadikan Kabupaten Bogor lebih baik. Tetapi kan umur pembangunan ini kan panjang. Yang terkadang satu pemimpin hanya bisa memimpin satu periode 5 tahun. Kemudian mungkin paling panjang ya 10 tahun kan, 2 kali periode. Tentunya pembangunan ini selain berkesinambungan, tetapi juga hal-hal yang mungkin belum tersentuh atau salah misalnya ya dalam membangun itu kan perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi dan dibenahi, dikembalikan kembali kepada jalur yang benar misalnya. Jangankan yang belum dibangun, yang sudah dibangun saja kadang-kadang ada yang salah. Karena mungkin ada perubahan secara sosial misalnya, yang tadinya mungkin daerah perumahan misalnya gitu kan. Ternyata ada perencanaan nasional dilewati jalan tol. Pada akhirnya ada yang tumpang tindih seperti itu ya. Ya, ada pembenahan yang tentunya harus atau bahkan ganti kepemimpinan nanti berubah lagi gitu ya. Set plan segala macam, bisa jadi seperti itu juga kan ketika periode berjalan. Iya, kemungkinan sangat mungkin terjadi ketika misalnya satu daerah itu tidak memiliki perencanaan yang tuntas gitu loh. Yang tuntas. Misalnya daerah-daerah tertentu misalnya desa-desa yang mungkin desa-desa di kecamatan misalnya. Itu yang tadinya belum rame. Sekarang ada pertambahan penduduk gitu. Yang jumlahnya mungkin per tahun bisa ratusan ribu gitu kan. Tentunya ini ada kepadatan segala macam. Dan ketika ekonomi makin maju, kadang-kadang jalan sudah nggak cukup lagi. Tanah tidak bisa dilebarkan misalnya. Nah itu pasti karena pembangunan nasib ya. Karena wawasannya mungkin dulu nggak ada gambaran nih. Masyarakat di kecamatan tertentu misalnya nggak kebayang punya mobil. Tapi sekarang mobil banyak. Jalan nggak cukup gitu. Dibikin one way pun nggak bisa misalnya. Betul. Nah itu kan perlu ada pemikiran-pemikiran yang revolusioner gitu ya. Ya memang bisa mungkin kayak di Shanghai misalnya dulu, atau di India di New Delhi misalnya, macetnya kayak apa gitu kan. Thailand gitu. Termasuk juga itu kan bisa diubah menjadi
Shanghai yang baru misalnya dulu kan. Dan apa yang ditawarkan oleh Gelora Kabupaten untuk pembangunan atau merubah wajah Kabupaten Bogor, terutama untuk para pemilih milenial? Nah, inilah yang kita mesti share gitu ya, bahwa Kabupaten Bogor itu memiliki janji kemajuan yang bagus, peluang pembangunan yang bagus. Tapi juga ada masalah-masalah yang menghadang di depan. Iya kan? Nah, kita sebagai generasi milenial, terutama yang generasi angkatan kerja ini, kan harus sadar gitu ya. Ayo kita bareng-bareng ini. Kita akan hidup di 15 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak tata dari sekarang, kita akan mengalami masalah. Maka kita mengajak kepada anak-anak muda Kabupaten Bogor, ayo hidup dengan terencana. Gitu. Termasuk juga kapasitas, kemampuan apa yang harus kita siapkan untuk mencapai itu ya. Untuk mencapai itu. Jangan sampai misalnya pembangunan datang, orang Kabupaten Bogor tidak ikut terlibat. Karena apa? Dari sisi kapasitas pendidikan nggak cukup. Terus kapasitas kemampuan, skill misalnya. Termasuk mental misalnya. Semakin maju suatu daerah pasti persaingan makin ketat gitu. Nah, kalau misalnya tidak punya fighting spirit yang kuat untuk anak-anak muda Kabupaten Bogor, ini pasti akan tereliminasi. Nah, kita nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi hukum alam berlaku ya? Ya, sunatullahnya begitu. Sunatullah ya. Artinya yang tidak bisa menyelesaikan hanya tersisihkan kan? Tersisihkan dengan menyedihkan begitu loh Mas. Ini menyedihkan sekali kalau misalnya dan bisa jadi ini cerminan gitu loh anak-anak muda di Indonesia kan. Kalau mereka tidak bisa menyadari masa depan yang akan datang seperti apa, terus kemudian tidak mengikuti kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan, ya kan, pasti akan tereliminasi. Makanya di Partai Gelora ada namanya kita Akademi Manusia Indonesia, yaitu semacam pendidikan politik partai, tetapi itu bukan melulu pendidikan partai politiknya saja, tetapi manusia Indonesianya mau dibawa kemana gitu. Bicara soal tereliminasi, kan ada parpol juga ya pada akhirnya tereliminasi ya. Apakah nanti Gelora juga pada akhirnya bisa tereliminasi kalau ketika tidak bisa memberikan sebuah pilihan terbaik dari parpol-parpol yang ada? Kalau gimana nanti tereliminasi atau tidak, kita melihat bahwa peluang ini cukup besar. Targetnya berapa sih untuk Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor kita targetkan bisa maju memiliki calon bupati sendiri. Wis, mantap. Ya, itu semangat ya. Semangat. 12 kursi kita target. Target 12 kursi dan bisa mengusung sendiri bupati. Nah, modalnya apa? Modal yang kita miliki adalah modal nggak harus masalah uang loh. Iya, betul. Ya, meskipun juga itu dibutuhkan. Ya, tetap. Itu dibutuhkan. Pertama, memang Partai Gelora itu dibangun adalah partai yang berbasis ide, narasi. Karena kita partai politik itu pada dasarnya adalah industri pemikiran. Apa ide yang ditawarkan kepada masyarakat? Ini pembangunan apa yang ditawarkan kepada masyarakat? Kan kebijakan pun itu juga ide, Mas. Iya kan? Kalau misalnya partai politik minim ide atau miskin ide, bagaimana keluar kebijakan? Ya kan? Maka Partai Gelora ini harus mendorong kader-kadernya gitu kan untuk memiliki kekayaan pemikiran. Pemikiran tentang apa? Tentang pembangunan. Kalau tadi Mas Fit bilang optimisme ya? Iya, optimisme. Partai baru hadir di kancah politik menjelang 2024 dan langsung targetnya bupati. 12 kursi. Iya. Emang sudah ada calonnya? Kalau misalkan Gelora sudah menyiapkan itu. Jangan-jangan Mas Fit ya dari DPD-nya udah disiapkan. Nah, kalau calon ini kan banyak orang Bogor yang juga memiliki kapasitas. Ya kan? Banyak sekali. Tetapi persyaratan di sana, sebuah partai politik bisa mengajukan calon bupati kalau memenuhi syarat kan gitu. Nah, alhamdulillah syarat itu tidak seperti Pilpres. Dihitung dari 2019 untuk dihitung dari pemilihan 2019 kemarin. Kalau pilkada ini kan tiketnya sama-sama kita perjuangkan di 14 Februari besok, Mas. Artinya partai baru maupun partai lama
memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tiket mengikuti pilkada. Iya. Setelah nanti legislasi dulu. Jadi Legislasi, pemilihan kan? legislatif memenuhi syarat, kita kejar target kursi kita, baru setelah itu ya kita lihat, ya kan? Kalau perkara calon misalnya siapa calon bupati dari Gelora misalnya, kita punya kader-kader yang saya kira memang untuk saat ini gitu ya, itu mungkin ya baru muncul mungkin di tingkat kecamatan, tingkat desa gitu kan ya. Tetapi kalau kita punya kesempatan kan kita bisa upgrade. Itu ideal 12 kursi untuk mengusung sendiri. Artinya kalau misalkan akhirnya tidak bisa mengusung sendiri, butuh koalisi dong. Oh iya, itu realitas politik. Ya, artinya sudah terpikirkan nggak ketika hitungan angka-angka tidak mencapai 12 kursi, taruhlah misalkan 2 atau 3 kursi, sudah terpikirkan oleh Gelora Kabupaten di bawah komandonya Mas Wid ini koalisi kemana gitu loh. Sudah ada seperti itu. Sudah ada saat ini komunikasi politik dengan teman-teman di parpol lain sudah ada komunikasi. Kita sudah berkomunikasi dengan berbagai partai ya, di Kabupaten Bogor gitu. Dengan teman-teman partai lain kita berkomunikasi. Ya. Dari komunikasi yang terjalin ini ya kita nggak tahu nanti takdir itu kita berkoalisi dengan siapa gitu Mas. Ya seperti itu ya. Ya karena biasanya ya ini rahasia umum lah ya. Yang namanya koalisi itu biasanya ya detik-detik akhir. Ya kan, detik-detik akhir. Jadi yang paling penting menjadi fokus kami itu adalah memenuhi syarat dulu untuk memiliki calon anggota legislatif di Kabupaten Bogor. Dari 12 kursi, mohon maaf saya potong. Dari 12 kursi sebenarnya kantong-kantong suara yang akan direbut itu di mana? Ya kita memang rebutan karena pada dasarnya kursi yang ada sekarang ini kan sudah diduduki. Ini bukan menyampaikan pesan bahwa 12 kursi itu dari 12 dapil. Bukan. 6. Dari 6 dapil. Artinya dapil kabupaten itu 6 dapil. 6 dapil. Berarti artinya satu dapil dapat 2 kursi. Targetnya begitu. Tapi pemetaan yang dilakukan Gelora sampai saat ini, kira-kira memang prioritas yang akan diambil suara tuh di dapil-dapil mana, wilayah-wilayah mana? Karena kita ini kan potensi suara ya. Kalau sekarang kita sebut sebagai potensi suara. Iya, potensi suara. Nah, potensi suara yang kita ciptakan itu kan dari penyebaran terbentuknya pengurus DPC maupun PAC yang ada. Artinya ketika penyebaran Partai Gelora di hampir seluruh kecamatan PAC yang itu berarti desa ya? Desa. DPC itu kecamatan. Kecamatan. Ya? Okay. Artinya ini sudah tersebar di seluruh dapil. Artinya ada potensi suara di seluruh dapil itu. Makanya kita memiliki obsesi ya, dengan perhitungan-perhitungan yang yang dibuat ya oleh tim pemenangan kami. Ya kita mencanangkan target itu. Kalau tim pemenangan itu langsung di drop dari DPN atau dari kabupaten sendiri ada tim pemenangan? Tidak. Langsung dari kabupaten. Dari kabupaten? Kabupaten ini kita membuat tim pemenangan. Jadi masing-masing DPC sudah memiliki tim pemenangan sendiri ya di seluruh Indonesia ya? Masing-masing DPC? Kalau hanya Kabupaten Bogor aja yang punya tim pemenangan? Ya kita untuk di Jawa Barat saja setahu saya ya hampir seluruh ketua DPD itu menyampaikan bahwa ada optimisme yang ketua-ketua ada. DPD maksudnya. Ketua-ketua DPD yang ada itu ada optimisme untuk perolehan suara di Jawa Barat ya sebagai partai yang unggul gitu. Karena terbentuknya DPC yang ada itu relatif merata. Dan alhamdulillah ada penerimaan yang baik di masyarakat itu. Jadi terus terang ini kita sampaikan kepada Tribuners ya. Dan di antara yang membuat kami bahagia itu Partai Gelora ini adalah partai baru yang lumayan mudah Mudahnya untuk mengenalkan ke masyarakat. Apa gitu tuh? Ya. Kemudahannya itu apa? Kemudahannya misalnya partainya apa? Gelora. Oh, Gelora Bung Karno ya misalnya gitu. Jadi mudah diingatnya di situ mudah ya. Diingat. Gelora mudah diingat. Terus siapa gitu kan? Pimpinannya gitu kan ya. Pak Anies. Pak Anies Mata gitu. Kalau nggak kenal Pak Anies Mata, kenal Pak Fahri Hamzah. Misalnya itu. Mas Wid,
Kayaknya Gelora ini kan sebenarnya cuma berganti baju jangan-jangan ya. Artinya karena Pak Anies Mata kan dulu juga di PKS, pimpinan di PKS. Iya. Terus Bang Fahri Hamzah juga seperti itu. Iya, iya. Dan tadi kita ngobrol juga kan Mas Fit juga sebenarnya dulu di Ormas apa tadi Mas? Garbi yang Gerakan sekarang Arah Baru Indonesia. Arah Baru itu kan sudah ada ketika PKS juga sudah hadir ya, sudah Iya. berkiprah kan. Sebenarnya ini orang-orang lama ya, jangan-jangan pengurus di DPD Kabupaten Bogor. kabupaten itu juga sebenarnya orang-orang dari parpol sebelah gitu. Enggak, Tidak semuanya. tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena ada dari partai-partai lain juga. Karena kan kita sebagai partai baru ini menerapkan rekrutmen yang sangat terbuka. Siapa saja bisa daftar. Oke. Karena melalui aplikasi kan di App Store maupun di Play Store. Yeah. Kita punya aplikasi Gelora, Partai Gelora. Nah, siapa saja bisa daftar ya dengan mudah dan langsung mendapatkan KTA. Oh, langsung mendapatkan KTA. Langsung mendapatkan KTA, Mas. Syarat-syaratnya apa itu? Untuk bergabung di Syarat-syaratnya Gelora? ya daftar, kemudian mengupload KTP. Itu aja. Gitu. Seperti ini. Oh, seperti itu. Itu namanya apa nanti di itunya di Di langsung Play Store maupun App Store. Tinggal- itu Partai Gelora. Partai Gelora. Di situ Ketika ada. kita ini ada keanggotaan di sini, Oke. ya kan? Terus kemudian kita daftar, isi nama, nama, alamat dan seterusnya standar ya, formulir standar. Kemudian upload KTP. Terverifikasi di pusat, langsung keluar EKTA. Oke. EKTA. Nah, siapa yang pengen nyetak tinggal cetak sendiri aja. Cukup mudah ya. Dan Sangat itu cukup berhasil cara seperti itu untuk merekrut para kader baru. Iya, selama ini sebelum kita turun ke bawah, terus terang kita memang sering membuat ngopi gitu kan. Pertemuan, tapi kita online. Waktu itu online, kita kita buat secara online. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Bogor itu saat ini sudah terdaftar itu 8.000. 8.000. Wah, luar biasa. Yang daftar online itu 8.000. 8.000 itu daftar online ya? Daftar itu online. yang belum langsung ke ini ya? Total maksud saya semua kan masuk ke online ya. Online ya pendaftaran. Misalnya ada yang daftar tidak bisa online nih, didaftarkan oleh pengurus. Oke. Jadi total semua yang masuk ke aplikasi ini di Kabupaten Bogor itu sudah 8.000. 8.000 Sudah 8.000 di seluruh Kabupaten Bogor. seluruh Kabupaten Bogor. Artinya bahwa itu 8.000 itu harus diverifikasi ulang nggak? Oh iya tentu. Saat inilah pekerjaan bidang rekrutmen ini. Sedang melakukan pemetaan ya kan. Di desa mana ada berapa orang yang sudah daftar. Ya berdasarkan itulah nanti kita kita perbesar kemenangan di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Ini perjuangannya perbesar kemenangan nih Gelora. Ini emang nggak main-main nih kayaknya. Terus targetnya berapa Mas Bit? Untuk saat ini loh ya, sampai nanti 2023 dan pemilu legislatif, tentunya targetnya tuh berapa kader di Kabupaten Bogor? Untuk di Kabupaten Bogor kita target itu pertama ya Mas, itu berdasarkan kepengurusan. Oke. Jadi kepengurusan DPC itu target kita 100%. PAC juga 100% targetnya. Karena memang berdasarkan aplikasi tadi itu sudah tersebar di berbagai desa ya. Di mana jumlah desa Kabupaten Bogor itu 435. Ada sekitar 300-an desa sudah ada bibitnya lah ya. Ya, artinya sudah mewakili dari 300 desa itu sudah masuk di dalam 8.000 itu. Tinggal nanti kemampuan kita untuk menjangkau kader ini kan yang menjadi tantangan kita ini kan. Karena memang ya secara infrastruktur kan kita partai baru. Tentu ya masih banyak keterbatasan, kita terbuka saja banyak keterbatasan kan gitu kan ya. Tetapi ada optimisme di situ bahwa penerimaan narasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu cukup luas. Gitu. Nah, itulah yang kita jadikan modal untuk membuat target-target tadi. Di situ, Mas. Mas Fit, saya mengutip pernyataan Bang Fahri Hamzah dalam talkshow beberapa waktu lalu dengan Tribun bahwa yang harus dipikirkan dalam sebuah parpol baru ataupun parpol lama adalah regulasi masalah keuangan partai. Betul. Artinya bahwa Bang Fahri bilang bahwa semua orang harus punya modal. Parpol harus punya modal. Seperti itu. Modal apakah itu modal pribadi ataupun modal dari orang lain.
Sejauh ini DPD ataupun Gelora Kabupaten Bogor sudah bermodalkan apa dalam hal untuk menyiapkan segala perangkatnya semua? Ya, kalau berbicara keuangan, memang ya kita termasuk yang diperjuangkan sejak dulu oleh pimpinan kita sebenarnya mengenai pembiayaan partai itu kan harusnya memang dibiayai oleh negara atau bagaimana mekanismenya kan gitu kan ya. Tetapi saat ini Kabupaten Bogor atau DPD Kabupaten Bogor itu bergerak itu memang berdasarkan volunteerisme. Volunteers. Relawan. Artinya kerelawanan para kader. Kerelawanan para pengurus yang artinya mereka berkomitmen pengen membesarkan partai itu bukan hanya ingin gitu, bukan hanya keinginan, tetapi konsekuensi dari persetujuan untuk ikut bergabung itu apa? Ya, disitulah mungkin kita sedikit banyak terbantu ya. Ada volunteerisme yang tercipta memang di Partai Gelora ini, gitu. Meskipun memang banyak menilai gitu kan ya, pesan-pesan dari partai-partai politik yang lain misalnya ya kita sharing juga mengenai pembiayaan partai seperti apa, habisnya berapa gitu. Ada udah ngobrol-ngobrol lah ya. Iya, sudah. Ternyata luar biasa luar besar. Biasa. Apalagi dengan wilayah Kabupaten Bogor yang luas, dengan jumlah penduduk yang banyak kan. Artinya bahwa modalnya itu juga tidak sedikit. Tidak sedikit. Sebelum nanti kita ngelihat foto, ada beberapa foto yang nanti akan saya tampilkan. Mas Fit, satu pertanyaan lagi. Bahwa Gelora ini kan muncul dari orang-orang atau para pengurus yang memang sebelumnya di partai sebelah ya, di PKS lah kita sebut. Nah, bisa jadi bahwa orang melihat apa perbedaannya Gelora dengan orang PKS. Seperti itu kan, dengan partai PKS. Terus apa yang membedakan dan apa yang ditawarkan? Ya, tentu sangat berbeda ya. Kalau PKS pasti terdiri dari kader-kader PKS saja. Karena Mas Fit juga bekas orang PKS kan. Tapi kalau di Gelora ini bukan hanya kader PKS yang bergabung. Tapi ada para mantan yang lain. Para mantan dari parpol lain. Ada mantan parpol lain, gitu kan ya. Ada mantan parpol lain di pengurusan DPD itu ada beberapa parpol. Dan terus kita membuka pintu gitu. Kira-kira kalau ada yang mau pindah ya kita terima lah. Oh gitu ya. Kalau ada yang mau bergabung ya kita dengan senang hati gitu. Dengan senang hati gitu. Oke. Ya itu perbedaan komposisi personalnya ya. Memang dari berbagai partai. Gitu, berbagai baik. Maka pendekatannya pun juga sangat terbuka di Partai Gelora ini. Sangat terbuka. Jadi istilahnya nggak salah pilih lah ya kalau ke Gelora ya. Insya Allah tidak salah pilih. Insya Allah tidak salah pilih. Karena Partai Gelora menjanjikan ini Indonesia masa depan. Indonesia Amin. Mudah-mudahan itu menjadi warna tersendiri ya. Amin. Dengan warna bajunya yang bagus gitu loh kan. Artinya bisa. Betul. Ini warna berdasarkan riset dunia ini warna era sekarang ini Mas. Era sekarang ya. Iya, biru Tosca ini. Biru Tosca ya. Mudah-mudahan itu membawa perubahan yang benar-benar berubah ya. Betul. Indonesia baru. Indonesia baru. Baik Tribuner, sebelum mengakhiri perbincangan saya ingin menyampaikan beberapa foto yang mungkin nanti Mas Wiwit bisa menuangkan pendapatnya terhadap foto-foto tersebut. Apapun yang Mas Wiwit tahu dengan orang itu, terus apa pendapatnya. Baik, foto pertama. Nah, monggo. Kenal dong dengan Pak Rahmat Yassin. Apa pendapatnya tentang Pak Rahmat Yassin dari Mas Wiwit? Berapa kata ini? Satu kata boleh? Oh, satu kata. Merakyat. Oke. Merakyat. Betul. Berikutnya kita lihat foto selanjutnya, kita lihat. Nah ini. Diwarnai aksi bobot. Dibiasakan. Setengah hati. Setengah hati, cepat juga langsung. Luar biasa. Oke, lanjut kita lihat. Nah, ada Pak Anies, bukan Pak Anies mata ya, namanya aja ini. Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo dan ada Pak Ganjar. Satu kata terhadap mereka semua. Capres. Oke. Luar biasa. Ada lagi fotonya? Ini terakhir. Oke,
Itu tadi menarik. Mas Wiwit bisa langsung improve mengeluarkan kata yang terkait dengan foto-foto yang kita tampilkan di studio ini. Baik Tribuners, itu ngobrol kita dengan Pak Wiwit Purwawan, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan para Tribuners yang tertarik nih bergabung dengan Partai Gelora, mudah sekali tadi Mas Wiwit sudah menyampaikan caranya seperti apa. Baik, itu perbincangan singkat saya dengan Mas Wiwit di program Bogor Podcast. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri, sampai jumpa.